Selamat datang di Mawar Nusantara Channel. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video ini. Saya ingin presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka. Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerjasama ini. Selamat datang di Cemara 19 Channel dalam program Current Issue, program informasi aktual seputar kebijakan pemerintah dan informasi yang tengah menjadi perbincangan publik saat ini. Pemirsa Cemara 19 Channel, Indonesia akan memegang presidensi G20 pada 2022 mendatang. Sebagai presidensi G20 Indonesia 2022, tema yang diusung adalah Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Namun di sisi lain, presidensi G20 yang dipegang oleh Indonesia tahun 2022 hanya dinilai sebagai rotasi semata. Dianggap hanya sebagai simbol yang dianggap tanpa manfaat bagi Indonesia. Apakah benar demikian? Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami Mbak Lestari Jebarani. Mbak Tari, seorang founder dan eksekutif direktur Ide Ekonomi. Halo Mbak Tari, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik. Iya, Terima kasih sudah syukurlah. mengundang kembali di Cemara Channel. Hari ini kita bakal ngobrol banyak nih tentang G20, apa itu G20, kemudian manfaatnya untuk Indonesia apa, karena kan banyak nih publik itu belum mengetahui apa itu G20 dan mungkin masih sedikit asing di telinga masyarakat Indonesia apa itu G20 dan mengapa Indonesia yang dipilih menjadi presidensi G20 tahun 2002 mendatang. Nah, boleh nggak nih Mbak dijelasin G20 itu apa dan pentingnya presidensi G20 bagi Indonesia itu apa gitu? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin untuk memulai mendefinisikan G20 atau G20 ini seperti biasa ya, orang-orang mendeskripsikannya itu sebagai forum kerjasama berbagai negara multilateral yang terdiri dari 20 perekonomian. Kenapa perekonomian? Karena negaranya ada 19 dan unionnya ada satu, yaitu Uni Eropa. Jadi sebenarnya 20 ini nih bukan cuma 20 negara, kalau dihitung jumlah negaranya lebih dari 20, tapi ini adalah 20 perekonomian. Nah, kenapa ini menjadi suatu forum yang strategis ya? Karena ini merepresentasikan populasinya lebih dari 50%, tepatnya sekitar 60% populasi yang tinggal di 20 perekonomian ini. Lalu perekonomian ini juga mencakup 75% perdagangan global dan 80% produk domestik bruto secara global. Nah, negaranya ada apa saja? Ini merupakan kombinasi dari negara maju dan juga negara berkembang. Ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, tapi apa artinya? Maksudnya, ini sekian persen dari perekonomian global, dari populasi global. Tapi apa artinya sebenarnya? Kalau mungkin bisa dibilang G20 ini bisa dilihat sebagai aset internasional ya. Jadi dalam artian ini bisa mendukung tatanan internasional yang berbasis pada aturan dan juga trust atau kepercayaan dan juga kepastian politik. Akan berbagai macam negara ya di dalamnya yang menopang kemakmuran atau kesejahteraan dan keamanan ekonominya. Jadi ini memang seperti forum yang mungkin kayak
sederhananya sekali lebih kayak arisan yang kita tuh saling percaya gitu ya, membangun, kita tahu sama tahu. Jadi ada trust dan ada certainty, political certainty-nya. Nah, di dalam G20 ini juga mengapa bisa dibilang dia sebagai aset internasional, karena dia menyediakan kerangka kerja untuk mengimplementasikan berbagai macam agenda ekonomi secara bersama-sama ya, melalui kerjasama dan juga pada prinsip perekonomian yang terbuka. Kalau misalnya dia perekonomian tertutup kan nggak bisa ada kerjasama ya. Jadi itu kira-kira mungkin sekilas tentang G20-nya. Nah, apa itu G20? Lalu kalau misalnya dibilang mungkin ini satu forum yang omong-omong doang nih G20 ya, mungkin ajang pamer-pameran, mungkin ekstrimnya pandangannya seperti itu. Tapi mungkin yang perlu kita ketahui juga bahwa peran G20 ini dalam menjawab atau mengatasi tantangan global itu juga sudah ada ya. Maksudnya dari sekian tahun terbentuknya itu sudah ada berbagai prakarsa nyata. Ada beberapa bidang sebenarnya yang mungkin bisa kita lihat peranan dari G20 ini. Pertama tentu dari penanganan krisis. Mungkin yang sudah banyak diketahui juga bagaimana G20 ini berperan dalam krisis ekonomi global 2008-2009 ya. Ada berbagai macam inisiatif termasuk stabilisasi dan reformasi sektor keuangan dan dalam mengkoordinasikan stimulus ekonomi global. Terus yang baru-baru ini juga di krisis pandemi COVID-19 ada inisiatif yang dibuat oleh G20 itu G20 Action Plan ya. Dan juga sebenarnya peran-peran dari prakarsa nyata G20 dalam menangani tantangan global itu juga dilihat dari arsitektur keuangan internasional. Jadi G20 sudah ada inisiatif dalam peningkatan jaring pengamanan keuangan internasional. Jadi saling koordinasi nih kebijakan tiap-tiap negara, dan juga di perdagangan internasional di presidensi Arab Saudi ya yang lalu itu ada yang namanya Riyadh Initiative, yang salah satunya untuk mendorong reformasi WTO, World Trade Organization. Ini kenapa WTO itu penting? Karena reformasinya ini bisa menjadi salah satu cara untuk mungkin bahasa sederhananya meredakan tensi perang dagang ya antara negara-negara gitu. Jadi itu juga G20 kontribusi dalam menangani tantangan global dalam hal perdagangan internasional. Lalu ada juga yang lainnya termasuk di dalamnya pengembangan infrastruktur, terus perpajakan internasional. Kalau misalnya yang banyak dibahas juga kan itu pertukaran informasi secara otomatis ya antar negara-negara biar koordinasi pajaknya secara global juga lebih baik, dan juga prakarsa nyata G20 ini di dalam penguatan global partnership. Salah satu yang mungkin juga berkesan ya itu adalah Compact with Africa. Itu beberapa tahun lalu, saya agak lupa itu di presidensi yang mana, tapi di situ juga G20 membantu Afrika mengejar tahapan pembangunannya kira-kira gitu. Jadi kalau menurut saya it's more than just forum ngomong-ngomong, tapi dari pertemuan berbagai negara itu juga ada prakarsa yang coba diwujudkan, translasikan di dalam berbagai inisiatif dalam menjawab tantangan-tantangan global gitu, Mbak. We will do everything in our power to heal the earth. Our children's future and faith are entirely in our hands. It is time to act in unity and solidarity. We will recover together. We will recover stronger. Nah, tema presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini adalah Recover Together, Recover Stronger. Itu maksudnya apa dan gimana sih Mbak tanggapan Mbak sendiri gitu?
Ya, jadi tema yang diangkat dalam tema presidensi Indonesia di 2022 ini adalah Recover Together, Recover Stronger ya. Menurut saya ini adalah pemilihan tema yang sangat tepat, mengingat kondisi sekarang itu memang perekonomian global, jadi bukan cuma Indonesia sedang struggle untuk memulihkan dari dampak dari COVID-19 itu. Nah, di sini spirit yang mau dibawa Indonesia adalah spirit inklusivitas, jadi no one left behind. Kalau mungkin juga ini pada nature dari krisisnya itu kan ada karena virus, dan kita no one is safe until everyone is safe lah. Jadi karena virusnya juga terus bermutasi, dia semakin kita berusaha untuk mencari cara mengcontain virus ini, virusnya juga berkembang, beradaptasi. Jadi tanpa adanya suatu kerjasama yang baik, itu nggak akan benar-benar pulih ya. Jadi memang jadi di sini saya melihat sangat tepat tema yang diangkat oleh Indonesia, Recover Together, untuk bisa recover stronger. Jadi kalau cuma sebagian negara yang recover, itu nggak akan pulih juga perekonomian global ya, karena saling terkoneksi. Jadi memang harus sama-sama dan untuk bisa semakin kuat. Nah, ini juga nanti akan diterjemahkan ke dalam berbagai macam agenda yang dibawa Indonesia, yang memang akan banyak membahas mengenai agenda-agenda pemulihan ya. Mulai itu dari koordinasi pemulihan ekonomi dan juga scaring effect atau dampak yang mungkin nggak kelihatan tapi itu menyebabkan luka, misalnya dari di pendidikan ataupun di labor market, di tenaga kerjanya, bagaimana mengatasi ya scaring effect ini, mengkoordinasikannya secara global. Terus mungkin juga yang menarik ya, kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita lihat tuh logo presidensi G20 Indonesia ada dominasi warna biru sama merah, sebenarnya ada merah putih, itu tentu turunan dari warna bendera merah putih Indonesia ya. Tapi ada motif semacam gunungan dan juga orang-orang menyebutnya kaung ya. Ini sebenarnya artinya kalau gunungan itu katanya menggambarkan peranan aktif Indonesia dalam membawa dunia memasuki pemulihan pasca pandemi. Jadi momentumnya memang ada dan artinya juga sangat filosofis, yang kita harapkan sebenarnya setelah ini itu benar-benar bisa ditranslasikan ke dalam berbagai agenda dan juga kegiatannya. Dan kaung itu melambangkan kesempurnaan, keadilan, dan keperkasaan. Jadi kalau saya melihatnya ini sebagai bentuk leadership ya, di dalam episode di channel Cemara Channel juga sebelumnya, yang lagi-lagi saya tekankan adalah presidensi ini adalah leadershipnya Indonesia ya. Ini momentum banget sih untuk mengkoordinasikan pemulihan gitu. Berarti sudah sangat tepat ya Mbak ketika Indonesia memilih tema Recover Together, Recover Stronger, karena kondisi kita saat ini juga dunia sedang menghadapi pandemi global, virus COVID-19 yang sangat mematikan, baik mematikan secara manusianya juga terancam, dan juga stabilitas ekonomi juga hampir di seluruh dunia mengalami penurunan yang sangat drastis begitu. Nah, tapi nih Mbak, ternyata di berbagai macam sosial media yang ada pembahasan bahwa presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini dianggap hanya sebagai rotasi semata nih. Padahal kan kepercayaan untuk memegang presidensi G20 juga berarti kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia dalam memulihkan diri dari pandemi. Nah, tadi Mbak Tari juga sudah menyinggung bahwasanya Indonesia ini menjadi sebuah momentum atau leadership di dalam pemulihan ekonomi global. Forum yang beranggotakan 19 negara dengan produk domestik bruto terbesar dan Uni Eropa nih akhirnya memilih Indonesia untuk menjadi leader di presidensi G20. Nah, menurut Mbak Tari sendiri gimana tuh? Kenapa kok presidensi G20 malah dianggap hanya rotasi semata gitu? Oke, jadi sebenarnya kenapa ini tidak bisa kita pungkiri ya bahwa ini memang rotasi, leadershipnya memang rotasi, dan kalau misalnya kita boleh melihat ke gimana mekanisme rotasi ini,
Jadi kan memang sebenarnya G20 ini dia tidak memiliki sekretariat permanen ya. Jadi agenda dan kegiatan yang akan disusun dalam 1 tahun itu memang ditetapkan oleh kepresidenan secara bergilir dan tentu dengan kerjasama berbagai macam anggotanya. Nah, untuk memastikan ada kesinambungan di dalam G20 ini, ada yang namanya Troika, dan Indonesia itu sudah terlibat di dalam Troika tahun lalu ya. Jadi kan Troika itu adalah pemimpin sebelumnya. Isinya ada 3, pemimpin sebelumnya, terus pemimpin yang sekarang, sama pemimpin yang di tahun berikutnya, ada 3. Jadi karena Indonesia sudah ditetapkan untuk presidensi 2022, itu kan di G20 di Arab Saudi ya. Nah, jadi sejak presidensi Italia kemarin, Indonesia sudah masuk di dalam Troika. Itu sebenarnya tujuannya karena memang G20 tidak memiliki sekretariat permanen, dan untuk memastikan kesinambungan dalam agendanya. Karena tentu kita tidak bisa pungkiri ya bahwa G20 ini kan tadi sudah dijelaskan perannya strategis, tapi itu juga bukan sesuatu yang bisa kita konkretkan dalam waktu 1 tahun. Jadi memang dalam berbagai macam isu itu tuh butuh waktu yang lebih lama, sehingga kesinambungan di dalam G20 itu penting. Nah, lalu kembali lagi, rotasi itu ditetapkannya sebenarnya basisnya adalah mutual convenience ya. Jadi ya udah asal sama-sama nyaman. Jadi memang ada tadi 20 perekonomian, ini kan ada 19 negara. 19 negara ini tuh dibagi ke dalam 5 kelompok. Sebenarnya biasanya berdasarkan region atau wilayah, jadi Asia sama-sama Asia dan sebagainya. Nah, kemudian setiap kelompok ini mendapatkan giliran. Jadi kalau tahun ini grup 1, tahun depan grup 2 gitu. Lalu tiba di dalam sebenarnya ini gilirannya 2022 itu sebelumnya diagendakan untuk India. Cuman semula presidensi Indonesia itu kan tahun 2023. Namun 2023 itu Indonesia juga akan memegang keketuaan ASEAN. Nah, oleh karena itu Indonesia melakukan pembahasan mengenai kekuatan G20 ini dengan India yang harusnya memegang presidensi di tahun 2022. Lalu ternyata India juga memiliki usulan yang sama. Jadi sama-sama butuh, cocok, jadi ya udah semacam tukeran gitu ya. Lalu ya udah sekarang gilirannya Indonesia. Jadi memang bukan kita menganggap ini rotasi ya, tapi memang ini rotasi gitu. Cuman menurut saya ada hal yang lebih penting dari sekedar memperdebatkan oh ini cuma rotasi jadi nggak penting. Itu yang perlu ditekankan juga adalah fokus pada dalam presidensi ini kontribusi apa yang bisa Indonesia berikan untuk pemulihan global ya. Karena berarti pada kesempatan kali ini Indonesia punya channel melalui kepemimpinan di G20 itu. Dan lagi-lagi peran dan tanggung jawab Indonesia di masa presidensi ini adalah mungkin bahasa kerennya mengorkestrasi agenda dan juga kegiatannya. Jadi Indonesia bisa mendorong apa saja yang bisa menjadi prioritas, termasuk diantaranya adalah yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Nah, kalau misalnya dalam presidensi Indonesia ini berhasil mencapai konsensus, ini tentu dorongan dari 20 perekonomian terbesar bisa menjadi semacam pengungkit untuk menyukseskan berbagai agenda ini dicapai secara global. Itu sih menurut saya. Jadi yang perlu ditekankan daripada kita sibuk mikir, oh ini rotasi, jadi nggak penting gitu. Tapi kita benar-benar sebaiknya kita dapat kesempatan ini, kita harus cari mendorong untuk keterlibatan aktif Indonesia di dalam pemulihan global gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak. Penjelasannya sangat lugas dan jelas bahwasanya meskipun ini sebenarnya memang tidak memungkiri bahwa presidensi G20 adalah sebuah rotasi, tetapi ini adalah momentum kita untuk menjadi leader dalam pemulihan ekonomi global. Tadi kan sempat disinggung nih Mbak bahwa dalam 1 tahun ini menuju 2022 ini nggak bisa dong kita mengkonkretkan isu itu hanya dalam setahun, apalagi 2022 itu bisa jadi dalam hitungan hari lagi gitu. Udah nggak hitungan 2 bulan, 3 bulan, tapi hitungan hari lagi. Nah,
Gimana nih kesiapan Indonesia untuk menjadi presidensi G20 pada tahun 2022 dan isu atau kepentingan apa yang akan dibawa Indonesia pada forum tersebut dan sebenarnya apa sih manfaat dan keuntungan bagi Indonesia itu sendiri gitu Mbak? Bisa dijelaskan? Jadi kalau misalnya persiapan Indonesia itu tentu bukan baru mulai 2022 ya, tapi udah jauh, bahkan yang tadi saya sebutkan Indonesia sudah menjadi bagian dari Troika. Jadi cukup ada mulai dari transfer knowledge, terus juga koordinasi dengan kepemimpinan sebelumnya. Dan di Indonesia sendiri juga ada yang namanya Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20. Jadi dan itu sudah dimulai dari tahun ini ya. Temanya juga bahkan sudah ada dari sebelum tahun 2022 gitu. Nah, jadi persiapan ini sudah dilakukan sejak lama, termasuk dalam menyusun agenda-agendanya. Kalau di Indonesia sendiri, setahu saya, yang paling pertama akan diupayakan adalah mengangkat fokus pada penanganan isu-isu global yang terkini yang masih terkait sama pemulihan ekonomi. Misalnya jadikan di G20 itu ada 2 bidang ya, ada 2 track ya. Yang satu adalah finance track, jadi ini memang isu-isu yang terkait keuangan dan moneter. Terus yang kedua adalah Sherpa track, ini adalah isu-isu non keuangan. Nah, kita bisa melihat bahwa fokus pada penanganan isu global terkini dan pemulihan ekonomi ini juga sangat tercermin dari misalnya di finance track itu agenda prioritasnya salah satunya tentang exit policy untuk mendorong pemulihan. Jadi akan ada pengembangan opsi-opsi kebijakan untuk menyeimbangkan isu yang ada di sektor publik dan juga sektor swasta. Terus juga yang tadi saya sebutkan bagaimana mengatasi scaring effect atau luka-luka dari COVID-19 kemarin, bukan cuma luka secara kesehatan, tetapi juga dampaknya kan terhadap perekonomian tentu ada. Itu untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Terus ada juga karena sekarang digitalisasi ya, central bank digital currency, mata uang bank sentral digital itu juga menjadi topik. Lalu pembayaran lintas batas. Jadi memang isu-isu yang diangkat Indonesia itu juga masih fokus pada penanganan isu-isu global terkini. Nah, tapi selain itu juga karena G20 itu penting juga kesinambungannya ya, ada yang namanya agenda-agenda legacy yang jadi memang turunan dari sebelumnya. Yang perlu dijaga dan juga dilanjutkan. Misalnya dukungan global untuk semua negara yang rentan dan paling terkena dampak dari COVID-19 ini, seperti fasilitas pembiayaan multilateral development bank, terus agenda restrukturisasi utang, karena kan kemarin mungkin sederhananya aktivitas ekonominya terhambat ya gara-gara pandemi ini. Lalu ada stimulusnya itu dibiayai dari mana? Utang, termasuk utang luar negeri. Jadi sementara proses pemulihannya itu beda-beda karena mungkin juga vaksinnya juga beda-beda kan setiap negara. Jadi yang membuat mereka terhambat dalam kemampuan dalam membayar utang. Jadi koordinasi di tataran global mengenai agenda restrukturisasi utang juga ini masih dilanjutkan. Lalu agenda yang termasuk dalam agenda legacy juga adalah penguatan regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital. Kita selalu bicara tentang dampak inovasi digital ya. Tapi di sini juga nggak hanya berfokus pada manfaat inovasinya, tetapi juga potensi resiko yang munculnya ini apa saja, yang itu juga menjadi diskusi di dalam G20-nya. Itu kira-kira mengenai isu yang dibawa Indonesia di dalam forum tersebut, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tari. Berarti Indonesia sudah sangat progresif nih dalam memandang isu apa yang akan dibawa di presidensi G20 nanti. Nah, tadi kan Mbak Tari sempat menyebutkan ada yang namanya finance track, kemudian Sherpa track. Itu kan beberapa jenis pertemuan yang ada di G20 itu. Nah,
apa aja sih pertemuan yang ada di G20 itu Mbak? Misalnya setahu saya ada konferensi tingkat tinggi atau summit, kemudian ya tadi yang seperti yang disebutkan oleh Mbak Tari, ada finance track, kemudian Sherpa track. Nah, boleh nggak Mbak disebutkan apa aja jenisnya dan seperti apa pertemuan-pertemuan tersebut? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin pertemuan di dalam G20 ini banyak banget ya, bahkan bisa lebih dari 100. Angka pastinya saya kurang tahu karena ada yang menyebutkan 120, 130, dan 150 juga ada. Terakhir kalau nggak salah Bu Sri Mulyani bilang 150 pertemuan. Nah, tapi intinya mungkin yang banyak diliput oleh media itu kan setelah semuanya selesai ya, menjelang akhir tahun, Oktober atau November, itu konferensi tingkat tingginya. Namun sebenarnya sebelum sampai ke situ ada banyak pertemuan sebelum itu. Mungkin untuk memberikan gambaran sedikit, konferensi tingkat tinggi itu sebenarnya pertama-tama dilakukan itu untuk merespon krisis finansial ya, di tahun 2007-2008. Nah ini merupakan sebuah tanggapan terhadap anggapan bahwa negara berkembang ini tidak cukup dilibatkan di dalam diskusi dan pengaturan inti ekonomi global ini. Jadi kepala negara di 20 perekonomian ini menyelenggarakan pertemuan tambahan selain pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk menyatakan dan mendeklarasikan ya kesepakatannya. Jadi ini juga sebenarnya mencerminkan bahwa ada komitmen politik untuk menjalankan putusan atau kesepakatan yang sebelumnya sudah didiskusikan di level menteri gitu. Nah, dan konferensi tingkat tinggi dari para kepala negara ini juga menunjukkan kan berarti komitmen tertinggi ya, yang komitmen tertinggi untuk sama-sama menjaga stabilitas perekonomian global gitu lah kira-kira. Nah, cuman itu cuma satu kali kan. Itu kalau itu sebelumnya itu ada yang tadi disebutkan oleh Mbak, pertemuan tingkat menteri dan deputi. Lalu sebelum itu juga ada kelompok kerja dari working group ini. Working group ini biasanya dia mendiskusikan isu yang lebih spesifik ya dan lebih teknis. Lalu itu dibawa ke dalam pertemuan menteri atau gubernur, deputi gubernur Bank Sentral. Lalu mereka di situ membuat suatu kesepakatan yang kemudian akan dideklarasikan di Leader Summit atau konferensi tingkat tinggi itu sih. Kira-kira gitu sih Mbak. Jadi memang dia bertahap. Jadi pertemuannya itu bisa mencapai 150 pertemuan ya kalau menurut informasi dari Ibu Menteri gitu ya Mbak? Bisa mencapai karena juga ada side event-nya ya. Side event itu mungkin termasuk di dalamnya public engagement dan juga focus group discussion untuk berbagai macam isu. Oke, tadi kan ngomong-ngomong soal working group G20, itu tuh apa sih Mbak working group G20 itu? Kemudian ada nih informasi yang mengatakan bahwa partisipasi anak-anak muda itu tergabung dalam working group G20. Nah, sejauh mana peran anak muda dalam working group tersebut? Ya, jadi working group G20 itu yang tadi ya, banyak membahas mengenai isu-isu teknisnya. Dan kalau di presidensi Indonesia nanti ada sekitar sekitar 12 working group ya, yang di dalamnya ada soal pembangunan, pendidikan bersama jadi di working group ini ada semacam mother institution-nya atau institusi pengampu. Jadi ada dinaungi lah untuk setiap working group ini. Misalnya working group pembangunan bersama Bappenas, pendidikan bersama Kemendikbud dan lain-lain. Nah, di sini kalau ditanya soal peran pemuda, sebenarnya saya kurang tahu persis ya, dan saya kurang yakin sejauh mana mereka bisa berperan. Cuman yang mungkin yang dimaksud adalah
melalui salah satu cross-cutting issue yang banyak dibahas. Jadi di dalam presidensi Indonesia ini memang ada 5 cross-cutting issue ya yang dibahas, mulai dari human capital hingga pemberdayaan pemuda dan perempuan. Jadi perannya mungkin menjadi salah satu topik yang dibahas. Cuman kalau misalnya kita bicara soal partisipasi anak muda, yang saya ketahui adalah ini akan lebih banyak tertuang melalui engagement group. Jadi ada namanya working group, tapi ada juga namanya engagement group. Engagement group ini mungkin lebih bisa disebutkan lebih seperti kayak komunitas gitu ya, untuk public outreach gitu. Salah satu engagement group di dalam G20 adalah Y20 atau Youth 20. Nah, di sini anak-anak muda juga ya representatifnya mendiskusikan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk G20 tentang hal-hal yang menjadi perhatian mereka. Misalnya apa? The future of work. Nanti semakin pesatnya digitalisasi, gimana nih anak muda bisa beradaptasi dengan kemajuan atau evolusi di lingkungan kerja, dan juga peran pemuda di dalam politik. Apakah perlu ada tingkat partisipasi minimalnya misalnya 30% atau 50%, itu juga yang menjadi perhatian mereka di dalam Y20. Itu sih kira-kira ya Mbak. Oke Mbak, kalau sekarang nih aku pengen tanya untuk yang terakhir, harapan Mbak Tari bagi masyarakat, khususnya juga anak-anak muda untuk turut serta dalam menyukseskan G20 pada tahun 2022 ini apa sih Mbak? Ya, tentu saya sangat berharap berbagai lapisan dari masyarakat ini turut menyukseskan ya presidensi Indonesia di dalam G20 tahun 2022 nanti lewat berbagai platformnya masing-masing. Meskipun memang kita sebagai anak muda ada engagement group yang bernama Y20 tadi, yang memang dia fokus ke youth, tapi juga mungkin yang perlu diketahui adalah anak muda bisa juga berpartisipasi dengan menuangkan pemikiran, gagasannya untuk berbagai isu global melalui forum atau engagement group T20. T20 itu merupakan think tank 20. Nah, ini kebetulan saya juga bagian dari CSIS yang merupakan host bersama LPM FEB UI ya untuk think tank 20 ini. Di sini juga anak muda yang mungkin tertarik pada riset dan juga kajian dan punya pemikiran untuk berbagai isu global. Dalam waktu dekat ini kita juga akan mengeluarkan call for policy brief. Jadi periset-periset muda itu bisa menyumbangkan pikirannya mengenai isu yang menarik perhatian mereka, yang dekat dengan hati mereka, seputar kesehatan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan, investasi dan perdagangan, dan lain-lain. Itu juga bisa dituangkan di dalam call for policy brief nanti. Jadi intinya kita mungkin bisa dengan peran kita masing-masing lah mensukseskan presidensi Indonesia 2022. Oke, jadi presidensi G20 pada tahun 2022 ini nanti adalah sebuah momentum kita untuk menjadi leader nih dalam pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi global. Oleh karena itu Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, begitu ya Mbak? Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Lestari Jebarani atas kesediaannya dalam program Current Issue kali ini. Semoga publik mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat, khususnya tentang Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Saya Lisa Elvena dari Studio Cemara 19 Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Cemara 19 Channel. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai.